Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita semua. Amin ya Robbal 'Alamin. Kali ini akan dibacakan kisah tentang Raden Rahmatullah atau yang lebih dikenal dengan julukan Sunan Ampel. Kisah ini dikutip dari situs sufis.com, yang mana disarikan dari buku Kisah Wali Songo, penyebar agama Islam di Tanah Jawa, karya Baidowi Syamsuri, 1995. Berikut kisahnya. Raden Rahmatullah, Sunan Ampel, lahir di negeri Cempa pada tahun 1401 Masehi. Putra dari seorang ibu yang bernama Dewi Chandra. Adapun ayahnya bernama Ibrahim Al-Ghazi, seorang ulama besar dari Samarkandi dekat Bukhara, sebuah daerah yang terletak di wilayah Rusia Selatan. Menurut riwayat, bahwa Ibrahim Al-Ghazi atau sering disebut sebagai Ibrahim Asmarakandi, datang ke negeri Cempa untuk menyebarkan agama Islam ke negara-negara Asia atas perintah ayahnya yang bernama Syekh Jamaluddin Jumadil Kubra. Di negeri Cempa, beliau berhasil mengajak Raja Cempa masuk Islam, dan akhirnya beliau dikawinkan dengan putri Raja Cempa yang bernama Dewi Candarawulan. Cempa adalah suatu negeri kecil yang terletak di Kamboja, Indochina, tetapi ada yang mengatakan bahwa negeri itu terletak di daerah Aceh yang sekarang dinamakan Jempa. Perkawinannya dengan Dewi Candrawulan itu, Ibrahim Asmarakandi mempunyai dua orang anak yaitu, Ali Murtala dan Ali Rahmatullah, Raden Rahmat. Dan menerima Ali Rahmatullah salah seorang kemenakannya yang saat itu tinggal di negeri Cempa. Setelah menghaturkan sembah dan mengajukan saran, ternyata Prabu Kertabumi sangat setuju dengan saran yang diajukan istri tercintanya itu. Semua tutur kata dan saran Dewi Anarawati diperhatikan dengan seksama. Dalam pikiran sang Prabu Kertabumi membenarkan apa yang dikatakan oleh istrinya bahwa kalau manusia sudah bermental judi, maka kejahatan seperti perampokan, pencurian dan korupsi akan merajalela, dan bermabuk-mabukan dapat menjadikan manusia lupa diri, bahkan lupa segala-galanya, sehingga akan dengan mudah membongkar yang sifatnya rahasia, mulai yang sifatnya pribadi sampai kepada rahasia negara. Maka Dewi Anarawati menghaturkan sembah. Ampunkan hamba Prabu, barangkali Tuan berkenan, hamba mempunyai seorang kemenakan yaitu putra dari kakak hamba Dewi Candrawulan yang bernama Ali Rahmatullah, dia ahli dalam memperbaiki moral yang rusak seperti itu. Setelah ada kesepakatan, maka dikirimlah utusan ke negeri Cempa untuk menemui dan meminta Raja Cempa agar berkenan mengirimkan cucunya ke Majapahit. Said Ali Rahmatullah berangkat ke Tanah Jawa ditemani oleh ayah dan kakaknya. Mereka bertiga terlebih dahulu mendarat di daerah Tuban. Tetapi sayang sekali sesampainya di Tuban ayahnya, yaitu Said Ibrahim Asmarakandi, jatuh sakit sampai wafat dan dimakamkan di desa Gesik Harja, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sedangkan kakak Said Ali Rahmatullah, yaitu Said Ali Murtala meneruskan perjalanannya berdakwah keliling daerah Nusantara, mulai Madura sampai Bima. Di Bima beliau mendapat sebutan Raja Pandeta Bima. Akhirnya beliau berdakwah di Gresik dan mendapat julukan Raden Santri. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Said Ali Rahmatullah yang tinggal beberapa waktu di kerajaan Majapahit, kemudian dikawinkan dengan Dewi Candrawati putri Raja Majapahit. Oleh karena itulah beliau sering dipanggil Raden Rahmat, karena beliau sebagai menantu Raja Majapahit. Prabu Kertabumi senang dan suka sekali mempunyai menantu Raden Rahmat, karena tutur kata dan sifatnya yang lemah lembut. Maka sang Prabu Kertabumi memberikan hadiah sebidang tanah di Ampel Denta, Surabaya. Setelah bertempat tinggal di Ampel Denta, langkah pertama yang dilakukan adalah membangun masjid dan selanjutnya membangun pesantren. Hal itu dilakukan oleh beliau terkait dengan tugasnya sebagai seorang guru yang mengajarkan budi pekerti kepada para pembesar kerajaan dan para adipati. Selain itu juga diperkenankan bagi masyarakat awam siapa saja yang ingin belajar. Ajaran Raden Rahmat. Karena beliau bertempat tinggal dan menetap di desa Ampel Denta dan menjadi penguasa di sana, maka ia dikenal sebagai Sunan Ampel, yang artinya sesuhunan atau panutan masyarakat. Semakin lama bertambah banyak orang yang menimba ilmu kepada beliau, tidak hanya dari kalangan bangsawan Majapahit saja, bahkan dari kalangan masyarakat umum pun juga tidak kalah banyaknya. Adapun ajaran beliau yang sangat terkenal adalah falsafah Mo Limo yang artinya Mo adalah ora gelem tidak mau dan Limo artinya perkara lima. Jadi maksud dari kata Mo Limo ialah tidak mau melakukan perkara lima yang dilarang, yaitu 1. Emoh main atau tidak mau main judi.
2. Emoh ngombe atau tidak mau minum minuman yang memabukkan. 3. Emoh madat atau tidak mau minum, menghisap candu atau ganja dan sejenisnya. 4. Emoh maling atau tidak mau mencuri dan korupsi. 5. Emoh madon atau tidak mau main perempuan yang bukan istrinya, berzina. Setelah nampak hasil dari didikan Raden Rahmat, Prabu Brawijaya merasa sangat gembira sekali. Dan ia pun sangat bangga mempunyai menantu seperti Raden Rahmat itu, karena dapat membantu memperbaiki budi pekerti para putra bangsawan, para adipati dan para kawula, sehingga keadaan kerajaan Majapahit menjadi tenang kembali. Sebenarnya Prabu Brawijaya menyukai pada ajaran itu. Dalam hati dan pikirannya mengatakan, Islam adalah agama yang baik dan agama yang mempunyai didikan budi pekerti luhur. Oleh karena itu, ketika Raden Rahmat mengumumkan bahwa ajaran itu adalah agama Islam, Sang Prabu pun tidak marah. Akan tetapi ketika Raden Rahmat mengajaknya masuk Islam, Sang Prabu tidak bersedia dan mengatakan sangat berat rasanya untuk meninggalkan agama Buddha yang sudah mendarah daging pada dirinya. Walaupun demikian, Sang Prabu tetap memberikan kebebasan kepada menantunya itu untuk menyiarkan agama Islam kepada siapa saja, tetapi dengan syarat bagi mereka yang tidak berkenan jangan dipaksa. Raden Rahmat mengatakan kepada raja, bahwa ia tidak mengislamkan manusia, tetapi hanya sekedar menyampaikan ajaran Islam kepada manusia. Maka apa yang dipersyaratkan oleh raja sudah sesuai dengan ajaran Islam, yaitu manusia bebas memilih agama yang cocok untuk manusia itu sendiri. Tidak ada paksaan dalam memilih agama. Setelah Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat sebagai mufti atau pemimpin Islam setanah Jawa, yakni menjadi sesepuh Wali Songo digantikan oleh Sunan Ampel, Raden Rahmat. Keberhasilan Sunan Ampel dalam mendidik seperti misalnya adanya beberapa santri dan putranya yang akhirnya menjadi anggota Wali Songo, seperti Sunan Giri dan Sunan Kalijaga, serta putranya sendiri yaitu Sunan Derajat dan Sunan Bonang. Jasa Sunan Ampel yang besar ialah dengan berdirinya Kerajaan Demak Bintara, yang tiada lain beliaulah orang pertama yang mempunyai gagasan untuk itu. Kerajaan Demak adalah merupakan kerajaan Islam pertama di tanah Jawa yang dipimpin seorang raja yaitu Raden Patah, salah seorang murid dan sekaligus menantu Sunan Ampel sendiri. Raden Patah juga putra dari Prabu Brawijaya dengan istri dari Cina, yang bernama Dewi Kian yang kemudian diberikan kepada Adipati Arya Damar di Palembang, setelah Prabu Brawijaya mendapat istri lagi dari Cempa yaitu Dewi Anarawati bibi Sunan Ampel. Oleh sebab itulah, ketika beberapa wali mengusulkan agar Kerajaan Bintara Demak menyerbu Majapahit, Sunan Ampel menyatakan ketidaksetujuannya. Karena menurut Sunan Ampel, hal itu akan membuat cemar nama Islam di Jawa khususnya, dan lagi apa kata orang nanti, tidakkah Raden Patah akan menjadi anak yang durhaka, bila sampai terjadi penyerangan dan merebut tahta orang tuanya sendiri. Dibangunnya Masjid Demak yang berdiri pada tahun 1477 Masehi, itu pun Sunan Ampel juga ikut berperan dalam perancangan proyek pembangunannya. Hal itu dapat dilihat pada salah satu di antara 4 tiang utama masjid itu diberi nama sesuai dengan pendirinya ialah Sunan Ampel. Keturunan Sunan Ampel. Raden Rahmat yang tinggal di Ampel Denta itu, semakin lama semakin bertambah harum namanya di kalangan masyarakat maupun bangsawan pembesar-pembesar kerajaan dengan sebutan Sunan Ampel. Pada suatu hari Raden Rahmat akan mengambil air wudhu, tiba-tiba di sungai itu nampak oleh beliau sebuah delima terapung apung di permukaan air, tanpa berpikir panjang diambillah delima itu. Rupanya setan telah membuatnya lupa. Sehabis mendirikan salat delima itu dimakannya, tetapi setelah tinggal separoh, barulah beliau teringat dan menyesal, karena telah terlanjur memakan delima yang belum mendapat izin dari pemiliknya. Karena itu beliau menyusuri tepian sungai mencari siapa orang yang punya delima itu untuk dimintai kerelaan hatinya. Di suatu tempat di tepian sungai itu, beliau bertemu dengan Ki Ageng Supa, Sunan Bungkul, yang baru saja datang dari hulu sungai. Setelah keduanya bercakap-cakap, ternyata buah delima itu milik Ki Ageng Supa yang sedang dicari-carinya. Maka Raden Rahmat pun meminta maaf dan memohon agar Ki Ageng Supa menghalalkan delima yang telah terlanjur dimakannya itu. Tetapi Ki Ageng Supa tidak mau memaafkan dan menghalalkan, dikatakan bahwa karena buah delima itu adalah milik putrinya yang sekarang sedang menangisi hilangnya delima tersebut. Raden Rahmat merasa sedih sekali, karena beliau selalu teringat sabda Nabi yang mengatakan, tidak akan masuk surga darah dan daging seseorang yang terjadi dari makanan yang haram.
Sesaat kemudian Raden Rahmat menyatakan kesanggupannya mencarikan delima yang lebih besar dan bagus daripada itu sebagai gantinya. Walaupun demikian Ki Ageng Supa tetap tidak mau memaafkan, karena delima yang dimakan Raden Rahmat itu adalah buah delima kesayangan putrinya. Dalam hati Raden Rahmat berkata, kenapa tiba-tiba saja Ki Ageng Supa bersikap demikian kepadaku, hanya perkara sebuah delima ia tidak mau memaafkan, padahal Ki Ageng Supa adalah muridnya. Akhirnya Ki Ageng Supa, Sunan Bungkul, mengatakan mau memaafkan asal dengan syarat Raden Rahmat bersedia menjadi suami anaknya yang kehilangan delima itu. Namanya Siti Karimah, seorang anak gadis yang tuli, bisu dan lumpuh. Setelah mendengar ucapan Ki Ageng Supa itu, Raden Rahmat sangat terkejut, kenapa sampai menjadi demikian parah masalahnya, hanya soal delima satu saja, harus menikah dengan seorang gadis yang semacam itu. Akhirnya Raden Rahmat pun menyerah kepada keputusan Ki Ageng Supa. Ki Ageng Supa hatinya merasa lega, maka diajaklah Raden Rahmat ke rumahnya dan diperlihatkan kepada Siti Karimah calon istrinya. Mula-mula Raden Rahmat mengira bahwa Ki Ageng Supa main-main, karena anak gadis yang diperlihatkan kepada beliau ternyata tidak seperti yang diceritakan tadinya. Ki Ageng Supa tersenyum dan menjelaskan yang dimaksud bahwa anaknya tuli, bisu dan lumpuh, adalah anaknya tidak pernah mendengar dan melihat serta tidak pula melangkahkan kakinya kepada kemaksiatan. Mendengar keterangan Ki Ageng Supa itu, Raden Rahmat tersenyum, dan setelah beberapa hari kemudian, dilangsungkanlah perkawinan antara Raden Rahmat dengan Siti Karimah putri Sunan Bungkul. Kini Sunan Ampel mempunyai 2 orang istri. Dengan istri pertama yaitu Dewi Chandrawati putri Raja Majapahit, beliau mempunyai beberapa putra dan putri yaitu 1. Raden Magdum Ibrahim menjadi Sunan Bonang. 2. Raden Kasim menjadi Sunan Derajat Sedayu. 3. Raden Ahmad menjadi Sunan Lamongan. 4. Siti Mutmainah menjadi istri Sunan Gunung Jati. 5. Siti Syariah menjadi istri Sunan Kudus. 6. Siti Hafsah menjadi istri Sunan Kalijaga. Adapun dengan istri kedua yaitu Siti Karimah mendapat 2 orang keturunan, yaitu 1. Dewi Murtasiah menjadi istri Sunan Giri. 2. Dewi Murtasimah menjadi istri Raden Patah Raja Demak. Demikianlah kisah perjuangan Sunan Ampel dan keturunannya. Akhirnya beliau wafat pada tahun 1478 Masehi, dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur.